Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Odile Mesia Derma, NPM 21082600096. Jadi pada malam hari ini saya ingin melakukan presentasi mengenai mind map saya untuk tugas blok psikiatri. Di sini saya mengangkat mengenai topik depresi. Baik, di sini saya mulai dengan pengertian dari si depresi sendiri. Nah, jadi depresi ini merupakan suatu gangguan suasana hati atau mood yang dimana itu mempengaruhi suatu pola pikir, perasaan yang sudah terjadi selama 2 minggu berturut-turut. Di mana etiologi dari si depresi sendiri yang pertama tuh ada genetik. Nah, genetik sendiri itu memiliki peranan penting pada namanya terjadinya si gangguan depresi. Di mana anak yang lahir kembar secara monozigot itu 50% itu bisa berpeluang besar menjadi faktor risiko dari si depresi. Yang kedua itu ada gangguan kimia pada otak seperti neurotransmitter, di mana neurotransmitter ini memiliki peranan penting pada pengaturan mood seseorang, pada pengaturan kegembiraan seseorang. Nah, di mana neurotransmitter yang berperan pada gangguan depresi ini pertama itu ada si serotonin, norepinefrin, asetilkolin, juga dopamin. Yang ketiga itu ada hormon. Nah, hormon sendiri memiliki faktor peranan di mana apabila yang terjadi pada perempuan, di mana hormon ini kan sangat mempengaruhi yang namanya hormon menstruasi apabila pre and post menstruasi. Nah, apabila perempuan ini mengalami naik turun suatu hormon, itu bisa aja dia itu terjadi gangguan perubahan mood. Akan tetapi yang membedakannya itu kalau misalkan 2 minggu berturut-turut itu sudah masuk ke dalam kategori depresi. Yang keempat ada penyakit pembawa, yang kelima ada stres, dan yang keenam ada penggunaan zat dan juga obat. Di mana penggunaan zat ataupun obat ini seperti, merokok ataupun, penggunaan obat-obatan jangka panjang dan juga alkohol, di mana itu akan memiliki efek jangka panjang, sehingga menimbulkan suatu depresi. Adapun faktor resiko dari si depresi ini yang pertama ada riwayat penyakit mental, terus ada penggunaan zat atau narkoba, riwayat penyakit kronis, dan juga ada sih faktor traumatik. Faktor traumatik ini apabila kayak misalkan seperti, trauma kepala yang di mana itu akan mempengaruhi suatu, depresi. Yang keempat itu saya akan membahas mengenai patofisiologi dari si depresi. Nah, di sini depresi sendiri itu yang sudah saya jelaskan secara etiologi kalau itu dia itu dipengaruhi sama yang namanya genetik ataupun, eee genetik, terus juga ada, neurotransmitter dan itu memiliki faktor dan itu merupakan faktor dari biologis si depresi. Nah, kalaupun, lainnya itu faktor psikologis, itu bisa jadi adanya suatu kemarahan, berarti seperti suatu kondisi yang stres, terus juga, ada pun gangguan-gangguan pola pikir yang di mana itu mempengaruhi suatu psikologis dari seseorang. Dari faktor sosial, itu bisa ada dari, faktor sosial seperti dari pekerjaan, ataupun pekerjaan, ataupun sekolah, ataupun akademik, di mana itu secara sosial akan mempengaruhi yang namanya sih faktor resiko dari suatu depresi. Yang di mana secara prevalensi 10-15%-nya itu depresi itu terjadi pada wanita, dan 5-12% itu terjadi pada pria. Nah, dari ketiga faktor biologis, psikologis, dan juga sosial ini, itu tuh akan menjadi suatu gangguan depresi mayor, yang di mana gangguan depresi mayor ini nanti tuh diklasifikasikan lagi, menjadi suatu gejala-gejala yang di mana nanti tercantum dalam DSM-5 yang merupakan, pengukuran dari, skala depresi tersebut. Seperti, simptom-simptomnya itu ataupun gejala itu seperti ada anhedonia, anergia, insomnia, hipersomnia, atau perasaan tidak berharga, suasana hati tertekan, dan juga lain-lain. Dan juga ada simptom lain itu seperti kecemasan, delusi, halusinasi, terus juga suasana hati yang sering berubah-ubah ataupun gangguan depresi mayor dengan onset postpartum, seperti orang-orang yang habis melahirkan, di mana, orang-orang yang habis melahirkan ini kan contohnya itu kayak orang yang hormon itu belum stabil. Nah, itu bisa aja merupakan, simptom lain dari gangguan depresi. Saya balik ke, mind map, di mana kalau misalkan, dari depresi sendiri, untuk, penegakan diagnosanya itu yang pertama tuh ada secara anamnesis. Nah, anamnesis yang mendalam itu sangat memiliki pengaruh penting pada yang namanya, mmm mendiagnosis dari suatu depresi. Terus juga ada tanda gejala, di mana tanda gejala pada depresi ini, dia itu ada tanda gejala khas yang disingkat menjadi SIGE-CHAPS. Untuk S-nya itu merupakan, sleep atau gangguan tidur, terus juga I-nya, dia itu ada interest ataupun gangguan rasa minat, terus ada G-nya guilty atau dia itu kayak sering ngerasa bersalah, terus E-nya itu dia itu ada ngerasa
energinya berkurang, terus ada C-nya dia itu konsentrasi, dia tuh kayak ngerasa konsentrasi dalam belajar, pekerjaan itu berkurang, terus juga A, appetite, di mana orang yang depresi ini dia tuh ngerasa kurang apa minat untuk makan itu berkurang. Terus yang P dia itu ada psychomotor retardation atau bisa secara contohnya itu gangguan hipoaktif atau misalkan dia tuh gangguan pergerakan itu melemah. Dan juga S atau suicide, dia itu merupakan suatu gangguan pada depresi yang berupa dengan rasa ingin bunuh diri. Nah, dari anamnesis juga tanda gejala ini itu bisa menjadi faktor untuk penegakan diagnosa dari suatu depresi. Nah, adapun penegakan diagnosa depresi lainnya itu menggunakan kriteria PPDGJ. Nah, kriteria PPDGJ itu berupa ada episode depresif ringan yang di mana terdapat 2 gejala utama dan juga 2 gejala tambahan yang berlangsung selama 2 minggu. Ada episode depresif sedang yang terdapat 2 gejala utama ditambah dengan 3 gejala tambahan yang berlangsung selama 2 minggu juga. Dan juga ada episode depresif berat tanpa gejala psikotik, terdapat 3 gejala utama dan juga 4 gejala tambahan yang berlangsung 2 minggu. Dan juga episode depresi berat dengan gejala psikotik yang dimana dia itu memenuhi kriteria episode depresi berat, adanya waham, halusinasi, ataupun stupor depresif. Nah, pada uh, kriteria PPDGJ ini dia itu dipengaruhi dengan adanya tanda gejala yang secara utama sama tambahan. Adapun tanda gejala utama itu seperti ada yang moodnya secara depresif, terus ada itu yang hilang minat dan juga merupakan perasaan yang mudah lelah. Itu merupakan salah satu gejala-gejala utama pada depresi. Dan juga untuk gejala tambahannya seperti nanti gangguan tidur, rasa makan berkurang ataupun rasa keinginan untuk belajar atau bekerja berkurang itu merupakan suatu gejala tambahan dari si depresi. Sehingga dapat dikategorikan menjadi PPDGJ yang akan merupakan yang merupakan suatu kriteria diagnosis dari si depresi. Nah, untuk tata laksana dari si depresi ini, dia itu umumnya menggunakan obat golongan antidepresan. Nah, di mana obat-obat anti golongan depresan ini, dia tuh mekanisme kerjanya itu untuk bekerja dalam menyeimbangkan senyawa kimia ataupun neurotransmitter yang dimana akan berfungsi meredakan keluhan ataupun membantu memperbaiki suasana hati dan juga emosi. Nah, secara prinsipnya, obat antidepresan ini sangat mempengaruhi si neurotransmitter pada otak yang berperan pada mood seseorang ini. Nah, adapun obat-obatan itu seperti trisiklit atau amitriptyline 25 mg 3 kali 1, terus ada golongan SSRI di mana seperti sertalin 50 mg 1 kali 1 dan juga fluoxetine 20 mg 1 kali 1. Nah, adapun obat-obat golongan lainnya. Nah, secara komplikasi depresi ini tidak diobati apabila tidak dapat diobati apabila dia itu sudah serius juga berbahaya, termasuk peningkatan risiko bunuh diri, gangguan kecemasan, gangguan fisik seperti nyeri kronis dan juga masalah dalam hubungan interpersonal. Nah, untuk tata laksana dari si depresi ini dia itu terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama itu ada fase akut selama 6 sampai 8 minggu, terus ada fase continuance selama 4 sampai 6 bulan dan juga ada fase maintenance selama 1 tahun ataupun lebih menggunakan obat-obat golongan antidepresan. Secara prognosis, depresi ini dapat sembuh apabila itu masih dalam jangka waktu 3 bulan. Yang dimana nanti pengobatannya sesuai dari fase-fasenya. Terus dia itu tidak dapat sembuh apabila dia itu 6 sampai 12 bulan. Di sini bukan tidak dapat sembuh tetapi sulit sembuh ataupun memiliki jangka waktu yang panjang dalam waktu penyembuhan di mana tidak boleh putusnya konsumsi obat supaya pengobatan depresi ini berjalan dengan lancar. Dan juga walaupun menggunakan pengobatan atau obat-obatan itu akan tetap mengalami gejala residual ataupun fungsi sosial. Nah, di mana walaupun sudah dilakukan pemberian terapi itu akan tidak menutup kemungkinan terjadinya adanya gejala-gejala yang akan keluar dari si depresi kayak misalkan dia itu hilangnya minat ataupun rasa ingin makannya berkurang itu bisa saja terjadi walaupun sudah melakukan minumnya obat untuk pengobatan si depresi ini sendiri. Baik, itu aja presentasi saya mengenai mind map depresi. Adapun referensi saya yang terlampir dalam pembuatan mind map ini di sini
Eee, Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.